Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah clearance of square atau mengosongkan petak. Ini adalah tema yang ke-14. Untuk tema-tema yang lain sudah saya bagikan pada video saya sebelumnya. Clearance of square adalah teknik mengosongkan petak yang diduduki oleh perwira atau bidak kita dengan cara dikorbankan lalu mengisi kembali petak yang kosong tersebut dengan perwira lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya sekarang. Di sini kita ingin mengosongkan petak C4 untuk kuda. Tetapi di sini ada gajah di C4. Maka gajah ini kita korbankan dulu atau kita pindahkan dulu. Tapi tidak boleh asal-asal pindah. Kalau asal-asal pindah tentu tidak sesuai dengan rencana kita. Maka di sini putih yang terbaik gajah, pukul wida F7 skak. Tentu di sini benteng terpaksa pukul gajah dan kuda menduduki petak kosong C4 mengancam menteri. Dan menteri hitam sudah terjebak. Itu artinya hitam sudah kalah. Nah, sahabat catur, semoga dengan contoh tadi sahabat bisa memahami tema mengosongkan petak atau clearance of square. Sekarang kita mulai latihan yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini kita ingin mengosongkan petak F2 untuk tempat benteng. Maka di sini tentu kuda kita pindahkan dulu ke H1 sambil skak. Dan di sini tentu wajib benteng pukul kuda. Sebab di sini seandainya raja ke H3, tentu benteng F3 skak mat. Nah, di sini setelah benteng pukul kuda, maka petak F2 yang sudah kosong kita tempatkan dengan benteng D F2. Dan apapun langkah hitam akan mat dalam beberapa langkah. Misalkan di sini tentu kuda skak dulu ke E7. Ya, kita raja G7. Dan di sini memang putih sudah tidak punya langkah lagi. Kecuali untuk menunda mat, ya bisa tutup pakai kuda dan benteng pukul kuda. Dan sekarang mat satu langkah tidak bisa dibendung lagi. Misalkan benteng H2 mengajak pertukaran benteng dan hitam benteng 5 F3. Sekarang latihan yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini putih ingin menteri ke G7, tapi ada benteng di sini. Maka di sini untuk mengosongkan peta G7, benteng kita korbankan dulu. Benteng H7 skat. Bila dipukul pakai raja atau pakai kuda, maka menteri baru ke G7 skat mat. Sekarang latihan yang ketiga. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini putih ingin peta H6 kosong. Tapi di sini ada menteri, maka menteri ini tentu dikorbankan dulu. Tapi menteri ini korbannya tidak boleh asal-asalan. Di sini tentu yang pas untuk mengorbankan menteri. Menteri F6 mengancam skat. Dan di sini tentu terpaksa gajah atau kuda pukul menteri. Dan di sini peta H6 yang sudah kosong, tentu kita kuda H6 skat mat. Sekarang latihan yang keempat, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini sebenarnya tujuan putih untuk mengosongkan petak F6, tetapi di sini ada kuda. Maka tentu yang pertama sekali dilakukan oleh putih, menteri H4 mengancam gajah. Di sini kalau gajah yang lari, tentu akan skat mat di H7. Maka di sini mau tak mau tentu raja terpaksa ke G7 melindungi gajah. Dan baru di sini kita untuk menduduki peta F6 kita korbankan kuda H5. Tentu di sini bila tidak pukul kuda, maka menteri sudah bisa ke F6 skat. Raja lari, kuda E7 skat mat. Dan bagaimana seandainya korban putih tidak diterima? Misalkan Raja H8, tentu menteri F6 skat. Bila gajah raja lari, tentu kuda E7 juga skat mat. Dan di sini bila gajah yang tutup ke G7, maka di sini
Menteri pukul G7 juga skak emat. Nah, di sini seandainya raja ke G8, tentu kuda E7 skak, raja H8, menteri skak F6, gajah tutup, menteri pukul gajah juga skak emat. Sekarang latihan yang kelima. Silakan Anda cari langkah terbaik putih sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini rencana putih untuk mengosongkan peta E4 untuk kuda. Maka di sini gajah kita korbankan dulu ke H7 skak, raja pukul. Maka di sini baru kuda E4 mengancam gajah. Dan bila gajah E7, maka menteri H5 skak, raja terpaksa ke G8, kuda skak, dan di sini gajah terpaksa pukul kuda, bidak pukul gajah mengancam mat satu langkah, bidak maju G6, menteri H6 juga mengancam mat satu langkah. Apapun langkah hitam, maka mat satu langkah tidak bisa dilindungi lagi. Nah, sahabat catur, itu tadi tema clearance of square atau mengosongkan petak yang harus Anda hafal dalam memori otak Anda agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.